subscriber kamu udah nyampe 2 juta gitu ya. Dari tahun 2019 ya kamu mulai ya. Tapi kan kalau kita lihat tuh macam-macam gitu isi kontennya. Iya. Itu lagi pencarian jati diri atau gimana sih? Sesungguhnya itu, jadi nyari yang mana yang rame. Ini tuh sebenarnya channel aku yang satu. Aku punya 3 channel. Astaga. Jadi semua aku coba. Oh gitu? Iya. Ternyata yang paling banyak adalah sejauh ini yang duitnya paling bagus. Yang paling bagus, semua sama sih. Tapi kalau yang paling bertahan agak lama itu reaction. Oh reaction itu, Ya. oke. Terus kamu kan juga kalau di Google gitu ya kan ada ya ini yang belum yang kalian di pemersatu bangsa itu ada ya kan. Gimana tuh? Kamu ngerti gak sih artinya pemersatu? Ngerti, malah aku kaget nih baru hari ini aku dengar apa pemersatu bangsa. Kamu dibilang cantik, bisa membuat orang tuh terpaku, gitu. Fokus ke kamu nggak gitu. kemana-mana. Tapi nggak agak gini kan? Ya, ya. Tapi ngomong dari dulu, apakah kamu cara ngomongnya begini atau ini juga salah satu bagian dari meng-create identity? Aku dari dulu ngomongnya gini, sebenarnya agak bindeng gimana gitu. Oh oke. Nah cuman orang banyak bilang kayak dibuat-buat gitu, padahal enggak. Padahal enggak ya? Oke, yang berikutnya kita Google Me. Berikut adalah tentang dia kaya raya dan independen. Coba Ibu lihat tangannya dulu sebentar. Kamera, aduh aku silau, kelilipan. Dirjen pajak. Tapi kamu katanya dari berapa tuh? Kayak udah punya cita-cita pengen beli rumah sendiri. Dan itu terwujud di usia kamu yang relatif muda. SMA ya. SMA Ya. beli rumah? Iya. Jadi kamu kerja segala macam tuh? Kerja segala macam. Aku tuh sempet SPG itu 1 hari itu 3 shift. Sambil nunggu kelulusan kan. Nah sampai kadang tidur tuh harus kakinya ke atas. Karena pegel banget, capek banget. Rumah harga berapa waktu itu yang bisa? Nah orang tuh kayak, wah SMA udah beli rumah. Aduh rumahnya tuh cuma 40 juta harganya. Tapi itu kamu ngumpulin duit dalam jangka waktu setahun? Oh enggak, itu sebenarnya kalau suka nyari uang itu kan dari kecil. Jadi uang itu memang kamu tabung-tabung? Iya, aku tabung-tabung. Kenapa tuh obsesinya pengen beli rumah? Karena aku tuh kan broken home. Aku pisah sama mama aku tinggal sama nenek. Aku pengen mama aku tuh tinggal sama aku. Jadi aku kayak kemotivasi, gimana caranya aku punya rumah buat mama gitu. Terwujud? Terwujud. Oh, Masya Allah, pada saat SMA itu? Pada saat SMA itu. Terus kan kamu udah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisnis apa segala macam. Kamu cobain lah semua gitu ya? Iya, punya PH, punya advertising segala macam. Tapi sebelum punya bikin creative agency dan PH itu, justru jualan bakso goreng pakai gerobak gitu di pinggir jalan. Sebentuk seperti ini? Iya. Itu banyak banget kejadian-kejadian yang sedih gitu. Apa contohnya? Biasanya sih kalau pas lagi melayani pembeli, misalnya pasangan yang datang, ceweknya pasti jutek sama aku. Atau misalnya pas hujan. Kalau pas hujan tuh kadang kan pakai tenda tuh, jadi kita mesti begini-begini di kafe nih. Oh, biar airnya itu nggak tumpah pas ada pembeli. Kamu sendirian aja? Aku kadang mama bantuin waktu itu, kadang ada adik, terus akhirnya punya karyawan. Tapi dari situ aku belajar sih bahwa itu kalau sekarang kan kalau hujan aku kayak wah senang hujan. Kalau dulu hujan tuh aku sedih karena pembeli jadi sedikit, terus belum lagi repot gitu. Akhirnya aku belajar setiap masalah itu tuh nggak ada yang baik atau buruk. Semua tuh tergantung kepentingan. Untuk aku yang di rumah aku senang, untuk aku yang di jalan saat itu enggak senang. Jadi sekarang memandang hidupnya lebih beda. Apakah itu yang kamu sibuk cari uang itu yang membuat kamu tuh berapa kali kuliah dikeluarin? Terlalu sibuk gitu? Kayaknya aku nggak bakat belajar. Bakatnya cari duit ya? Lebih senang tuh langsung terjun ke lapangan, belajar langsung di lapangan gitu. Nah ini ada salah satu juga komen netizen yang bilang bahwa apaan hidupnya dari susah, kayaknya digini. Pertama kali tahu Mesita tuh kayaknya sekitar tahun 2000-an. Anak tajir dari Bandung yang pindah Jakarta. Sama kayak Pau siapa? Ada lagi? Oh konten kreator juga itu. Itu sebenarnya kakek dan nenek yang mungkin memang ada sedikit berada. Tapi sebenarnya nih yang aku kalau nonton ya, aduh didikanmu itu luar biasa. Aku tuh dibiasain gak dimanjain. Kalau mau sesuatu harus kerja. Aku belajar jahit, aku belajar kerajinan tangan, aku jual-jualin waktu kecil. Dari kecil? Bikin boneka ya, bikin spray. Sekecil apa kamu udah bisa bikin spray? Kayaknya mungkin dari SD kelas 1 udah mulai belajar pegang benang apa gitu. SD kelas 1? Iya. Jadi kamu diajarin keterampilan tuh sama kakek nenek kamu tuh begitu mendidiknya? Harus lebih mandiri lah, mau sesuatu ya harus do something. Oh, ini ngomong-ngomong ya,
ya untuk bisa apa istilahnya mandiri, itu juga harus melek finansial. Nah, untuk sobat finansial, LPS Financial Festival 2025 siap hadir di 2 kota besar. Salah satunya Surabaya di tanggal 6 dan 7 Agustus di Diandra Convention Center. Ikuti Business Talks bareng para pakar, kelas edukasi keuangan yang seru, penampilan musisi favorit, dan kompetisi video berhadiah puluhan juta rupiah. Catat tanggalnya dan ajak orang terdekat. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Daftar sekarang lewat barcode yang ada di bawah ini. Oke, nah ini ya, lihat barcode-nya. Oke, jangan sampai kelewatan ya. Nah, masih ada bintang tamu selanjutnya, salah satunya adalah sosok yang pahlawan ya, karena pada saat dia sendiri menjadi korban pada saat kapal motor Barcelona terbakar, itu dia juga sempat menolong anak kecil, balita yang juga menjadi korban. Seperti apa kisahnya, kita lihat profilnya nanti setelah yang berikut ini.